Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 dari kelas 7 Ekonomi Syariah A akan memaparkan materi mengenai strategi promosi dan komunikasi jasa dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa yang diampu oleh Bapak Sugeng Riyadi. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Atika Agreta, yang kedua ada Berli Anindya, yang ketiga Debbie Yuliana, dan yang keempat ada Dewi Indrasiswari. Ya, untuk pokok pembahasan materi kita itu ada 3. Yang pertama ada pengertian dan peranan promosi, yang kedua ada bauran promosi, dan yang ketiga ada langkah pengembangan promosi dan komunikasi yang efektif. Ya, kita langsung saja menuju materi yang pertama, ada pengertian promosi dan peranannya. Yang pertama itu pengertian promosi. Promosi adalah salah satu kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk memberikan informasi, mempengaruhi atau membujuk, serta mengingatkan konsumen dengan tujuan agar konsumen tertarik untuk membeli dan memakai produk yang ditawarkan perusahaan. Menurut Kotler, promosi ialah bagian dan proses strategi pemasaran sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi atau promotional mix. Peranan promosi. Peranan promosi itu ada 3. Yang pertama, informing, kedua, persuading, dan yang ketiga, reminding. Yang pertama itu informing. Informing yaitu menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, dan menyampaikan perubahan harga kepada pasar. Yang kedua ada membujuk pelanggan sasaran atau persuading, yaitu untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, dan mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga atau salesman. Yang ketiga ada reminding atau mengingatkan, yang terdiri atas mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, dan menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Baik, selanjutnya adalah bauran promosi atau promotion mix. Promotion mix menurut Kotler dan Armstrong itu merupakan perpaduan khusus antara iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat yang dipakai oleh perusahaan untuk mendapatkan tujuan iklan dan pemasarannya. Sedangkan menurut Yaslin Saladin, bauran promosi merupakan kombinasi dari penjualan tatap muka, publisitas, promosi penjualan, periklanan, dan hubungan yang membantu mencapai tujuan perusahaan. Dari kedua definisi bauran promosi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa bauran promosi adalah suatu alat yang digunakan untuk mengenalkan suatu produk, baik itu berupa barang maupun jasa, untuk mempengaruhi konsumen agar tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu, bauran promosi terdiri dari apa saja? Bauran promosi terdiri dari 6 hal, yaitu dari iklan, promosi penjualan, publisitas, penjualan personal, pemasaran langsung, serta media interaktif. Mari kita bahas hal tersebut satu persatu. Yang pertama adalah iklan atau advertising. Iklan adalah segala bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, barang, jasa, ataupun ide-ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Dengan menggunakan iklan ini jangkauannya akan lebih luas serta mampu meraih khalayak yang banyak. Penggunaan promosi dengan cara iklan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan pemasangan spanduk, papan billboard, mencetak brosur, ataupun pemasangan iklan pada media cetak, elektronik, ataupun media sosial. Selanjutnya yang kedua itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah kegiatan perusahaan dalam menjajakan suatu produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga dengan berbagai cara penempatan yang baik. Tujuan promosi penjualan ini adalah untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan jumlah pelanggan dalam waktu yang singkat. Lalu, promosi penjualan dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama ada pemberian harga khusus atau potongan harga, diskon gitu ya. Yang kedua ada pemberian kupon undian kepada pelanggan,
Yang ketiga, ada pemberian percobaan produk secara gratis serta promosi penjualan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada publisitas atau publicity. Publisitas adalah segala bentuk komunikasi non-personal yang tidak berbayar mengenai suatu gagasan, barang, ataupun jasa. Publisitas dilakukan untuk menarik konsumen melalui kegiatan-kegiatan di luar promosi seperti pameran, bakti sosial, dan hal-hal lainnya. Tujuan publisitas ini agar perusahaan itu memiliki citra yang baik di masyarakat dan mampu untuk memperkuat nilai jual dan dapat memperpanjang kelangsungan hidup suatu produk ataupun berupa barang ataupun jasa dari suatu perusahaan. Yang keempat, ada penjualan personal atau penjualan pribadi atau biasa disebut dengan personal selling. Itu merupakan presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan dengan tujuannya melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Melakukan promosi dengan cara personal selling ini dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan transaksi, penjualan, serta membangun hubungan dengan konsumen. Yang kelima, ada pemasaran langsung atau direct marketing. Itu merupakan hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara seksama untuk meraih respon segera dan membangun hubungan yang langgeng. Karakter umumnya ini bisa non-public, pesan disampaikan itu kepada orang-orang tertentu. Yang kedua disesuaikan, yaitu ditujukan untuk menarik orang yang dituju. Yang ketiga terbaru, artinya pesan itu sangat cepat dan sesuai kondisi. Kemudian interaktif, pesan yang disampaikan dari pemasaran langsung ini dapat diubah tergantung dengan tanggapan orang yang bersangkutan. Selanjutnya yang keenam, yang terdiri dari media interaktif, itu merupakan komponen utama, sehingga media interaktif ini dapat disebut juga dengan pemasaran online. Melalui media interaktif, kegiatan jual beli dapat dilakukan secara cepat. Dalam pelaksanaan pemasaran online, perusahaan dapat menciptakan situsnya sendiri, seperti web, atau menempatkan iklannya pada situs-situs lain, blog, dan lain sebagainya. Contohnya itu ada perusahaan yang menaruh dagangannya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Seperti itu. Ya, materi yang selanjutnya yaitu langkah pengembangan promosi dan komunikasi yang efektif. Di sini ada 8 langkah. Yang pertama yaitu ada mengenali orang yang menjadi sasaran. Di sini pemasar menentukan sasaran yang jelas. Sasaran juga mungkin pembeli potensial atau pemakai saat ini, mereka yang melakukan keputusan membeli, atau yang mempengaruhi keputusan itu. Audiensnya bisa individual, kelompok masyarakat tertentu, atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu ada menetapkan respon yang dicari setelah sasaran dikenali. Di sini komunikator pemasar harus memutuskan respon apa yang dicari. Pada umumnya yaitu respon akhir adalah pembeli. Membeli merupakan hasil proses panjang pengambilan keputusan konsumen. Sasaran akan berada dalam satu tahap dari kesiapan membeli, tahap yang biasanya dilalui konsumen untuk akhirnya membeli. Tahap-tahap ini adalah menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, meyakini, dan kemudian yang terakhir adalah membeli. Yang ketiga ada memilih pesan. Komunikator mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya pesan harus mendapat perhatian, memperhatikan minat, menimbulkan keinginan, dan memperoleh tindakan. Untuk menyatukan pesan, komunikator harus menyelesaikan masalah. Di sini adalah masalah apa yang akan dikatakan, isi pesan, dan bagaimana pesan itu akan disampaikan. Yang keempat ada memilih media. Di sini komunikator harus memilih saluran komunikasi. Terdapat 2 tipe besar saluran komunikasi. Yang pertama, ada saluran komunikasi pribadi yang merupakan 2 orang atau lebih saling berkomunikasi secara langsung. Mereka mungkin berkomunikasi melalui tatap muka, lewat telepon, dan sebagainya. Yang kedua ada saluran komunikasi bukan pribadi, yang merupakan media yang membawa pesan tanpa kontak pribadi atau umpan balik seperti media cetak, televisi, dan papan iklan. Selanjutnya yang kelima, menyeleksi sumber pesan. Jadi dampak pesan pada masyarakat, sasarannya juga dipengaruhi oleh cara masyarakat memandang pengirimnya. Sehingga pesan yang disampaikan oleh sumber dengan kredibilitas yang amat tinggi lebih berdaya bujuk di masyarakat. Ada beberapa faktor yang membuat sumber mempunyai kredibilitas yang tinggi, yaitu keahlian, dapat dipercaya dan disukai.
Yang keenam, mengumpulkan umpan balik. Setelah mengirimkan pesan, komunikator harus meneliti apa pengaruhnya pada audiens. Lalu komunikator mengukur hasil tingkah laku tersebut dari pesan-pesan dan berapa banyak orang yang membeli produk, dan berbicara kepada orang lain mengenainya, lalu mengunjungi toko. Yang ketujuh, menentukan anggaran promosi total. Salah satu keputusan pemasaran yang paling sulit dihadapi adalah berapa banyak pengeluaran untuk promosi. Ada beberapa metode atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan anggaran promosi, yaitu metode kesesuaian kemampuan, metode presentasi penjualan, metode mengembangi pesaing, dan metode sasaran dan tugas. Yang terakhir, menentukan bauran promosi. Tahap selanjutnya yaitu perusahaan harus membagi anggaran promosi total untuk alat-alat promosi. Perusahaan harus berhati-hati menetapkan besarnya masing-masing alat promosi menjadi bauran promosi yang terkoordinasi. Terima kasih. Baik, mungkin itu kiranya materi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dan nantinya akan dijawab oleh para pemateri. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. Mbak Atik bisa menjawab? Baik, mungkin yang dimaksud dari pertanyaan kelompok 1 adalah promosi yang menggunakan media periklanan. Apakah mungkin bisa dilakukan? Jawabannya adalah sangat mungkin, karena promosi saat ini sangat beragam ya bentuknya. Bisa menggunakan dari word of mouth atau dari mulut ke mulut. Itu jika dikemas dengan baik dan ditata sedemikian rupa, maka promosi ini akan menjadi promosi terbagus dalam bentuk sistem komunitas. Jadi dengan WOM, perusahaan itu dapat memperoleh feedback yang cukup baik. Mbak Berli? Memberikan fasilitas untuk melaksanakan event di antara para anggota komunitas. Hal ini akan menarik simpati calon konsumen sehingga dapat memunculkan minat membeli. Yang selanjutnya juga bisa dengan penggunaan media sosial yang merupakan sarana jual dan promosi yang menarik tanpa harus beriklan. Cukup dengan memberikan statement-statement ringan di dalam status media sosial atau menampilkan adanya testimoni pengguna, maka para nasabah yang sebagian besar menjadi member atau rekan di jaringan sosial tersebut akan merespon aneka informasi menarik bahkan yang tidak terkait atau berhubungan dengan barang yang dijual. Komentar silang dari pengguna medsos itu dapat dijadikan sebagai bahan referensi penjualan yang sangat dahsyat dan juga merupakan salah satu cara berpromosi tanpa beriklan. Yang terakhir adalah memberikan merchandise atau gimmick untuk menarik minat pembeli. Jadi bisa dikatakan merchandise merupakan media promo langsung tanpa kata-kata. Ya, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 3. Mbak Atik, silakan. Ya baik, untuk jawaban atas pertanyaan dari kelompok 3, komunikasi pemasaran bagi sebuah produk itu sangatlah penting, karena sebuah produk tanpa adanya komunikasi pemasaran masih dapat bertahan, namun tidaklah semaksimal mungkin. Karena dengan komunikasi pemasaran, penjual atau perusahaan ataupun produsen dapat memberikan perhatian yang detail terhadap barang ataupun jasa yang akan dipasarkan olehnya. Tujuan komunikasi pemasaran ini akan sangat dibutuhkan jika ingin mengambil minat konsumen, karena konsumen akan cenderung membeli produk yang dipasarkan dengan informasi yang detail dan dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya Mbak Berli. Komunikasi pemasaran mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencitraan atau image atas suatu merek tertentu. Selain itu, dengan komunikasi pemasaran dapat mengembangkan kesadaran konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, sehingga konsumen mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan begitu, dapat merangsang terjadinya penjualan. Mbak Debi. Komunikasi pemasaran dapat memberitahu atau memperlihatkan kepada konsumen tentang bagaimana dan mengapa produk itu digunakan oleh orang macam apa, serta di mana dan kapan. Konsumen dapat mempelajari tentang produk apa, siapa, dan bagaimana memproduksinya. Mereknya apa, cocok dikonsumsi oleh siapa, apa keunggulannya, dapat diperoleh di mana, dan bagaimana cara memperoleh produk itu. Dengan demikian, komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting bagi
perusahaan untuk mengkomunikasikan produk yang dipasarkan kepada pasar sasaran secara lebih luas. Kalau menurut saya, suatu produk juga tidak akan bertahan maksimal atau lama tanpa adanya komunikasi pemasaran, karena komunikasi pemasaran juga bertujuan untuk menciptakan strategi distribusi produk yang dipasarkan. Distribusi produk juga sangat penting untuk menjangkau seluruh lapisan dan wilayah konsumen. Distribusi produk yang baik juga akan memberikan efek positif terhadap peningkatan penjualan, karena akan menjangkau dan menarik banyak konsumen, sehingga produk yang dipasarkan juga akan bertahan karena banyak peminatnya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4, silahkan Mbak Berli. Faktor yang ditentukan dalam memilih media promosi, yang pertama itu disesuaikan dengan budget. Dalam memilih media promosi bisnis, yang pertama kali harus dilakukan adalah menghitung budget yang tersedia. Dengan mengacu pada besarnya budget, kamu akan lebih mudah dalam memilih bentuk media untuk melakukan promosi. Apakah budget tersebut mencukupi untuk memasarkan iklan di media televisi, radio, media cetak, media online, membuat baliho, spanduk, poster, serta media yang lain. Semua bergantung pada besarnya anggaran. Lalu selain menyesuaikan dengan budget, ada mengetahui segmentasi pasar. Jadi, setiap jenis media memiliki segmentasi pasar tersendiri. Media televisi misalnya, ada stasiun televisi swasta yang segmentasinya ibu-ibu rumah tangga. Ada yang membidik kalangan millennials, ada juga yang menargetkan kalangan eksekutif dan sebagainya. Bahkan untuk stasiun televisi yang sama, setiap acara yang disajikan juga memiliki segmentasi sendiri-sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk media-media promosi yang lain. So, agar promosi yang dilakukan tepat sasaran atau dilihat oleh publik yang potensial menjadi calon konsumen, maka harus terlebih dahulu memahami segmentasi pasar dari produk yang dipasarkan. Kemudian memilih media promosi bisnis yang segmentasi pasarnya sesuai dengan produk yang dipasarkan. Baik, yang ketiga adalah pemilihan media. Pesatnya perkembangan industri media terlebih dengan maraknya media online memberikan keleluasaan dalam memilih media promosi. Untuk itu, buatlah list daftar media yang sesuai dengan segmentasi produk dan segmentasi pasar media tersebut. Kemudian, buatlah perbandingan antara media yang satu dengan media yang lainnya. Dalam membuat perbandingan, jangan hanya mengacu pada harga yang ditawarkan oleh masing-masing media, tetapi pertimbangkan juga efek yang akan ditimbulkan oleh media tersebut, seperti seberapa besar kemampuan media dalam menjangkau pasar, seberapa luas peredarannya, ataupun seberapa kuat dalam memperhatikan pengaruh kepada publik. Ya, yang selanjutnya bisa dengan membuat materi iklan. Dalam membuat materi iklan itu sudah barang tentu harus disesuaikan dengan media yang akan digunakan. Jika hendak beriklan di media televisi atau situs video online, tentunya harus membuat konten iklan dalam bentuk video. Jika akan beriklan di stasiun radio, maka yang harus dibuat adalah konten dalam bentuk audio. Begitu juga jika beriklan di media cetak atau media online, maka yang harus dipersiapkan adalah materi iklan dalam bentuk teks atau tulisan. Dalam membuat materi iklan pun juga harus disesuaikan dengan target pasar, agar apa yang ingin disampaikan tidak hanya sekedar bisa dilihat oleh publik yang potensial menjadi calon konsumen, tapi juga mudah dimengerti dan dipahami sehingga tertarik pada produk yang dipromosikan. Ya, pertanyaan yang selanjutnya dari kelompok 5. Baik, sebelum menjawab, saya ingin menjelaskan mengenai trade promo. Trade promo itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan produknya melalui peningkatan kegiatan penjualan oleh para agen, grosir, dan pengecer atau distributor dengan cara pemberian hadiah, bonus potongan harga, dan sebagainya. Yang kedua, ada 3 macam trade promotion yang banyak dilakukan oleh perusahaan, yaitu 1. Price discount atau potongan harga. Yang kedua, quantity discount atau potongan harga untuk pembelian dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah trade goodwill, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan distributor secara langsung yang bertujuan untuk menanamkan loyalitas dan kepercayaan terhadap perusahaan. Lalu consumer promotion adalah kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan untuk membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Biasanya berupa kupon, diskon khusus, branded sale, door prize, atau bisa dengan pemasaran langsung ke masyarakat atau konsumen dengan cara mendatangi konsumen agar konsumen dapat mengetahui produk perusahaan yang ditawarkan, dan bisa juga dapat sponsorship.
Jadi, dapat dikatakan sasaran promosi yang strategis bagi perusahaan yang baru berdiri dan berkembang ini adalah konsumen promo. Karena pendekatan kepada konsumen tersebut penting untuk membentuk brand image perusahaan. Ya, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 6. Ya, jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 6, yang pertama itu kita dapat mengucapkan terima kasih kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk merebut hati konsumen dengan hal-hal yang kecil namun bermakna. Ucapan terima kasih walaupun simpel itu akan sangat bermakna bagi konsumen. Karena dengan itu konsumen lebih merasa dihargai dan lebih senang saat membeli suatu produk yang berupa barang ataupun jasa. Mbak Debbie. Lalu produk dikemas dengan menarik. Biasanya dilakukan dengan cara membuat desain baru yang membuat konsumen tertarik. Jadi jika produk berbentuk barang dapat dilakukan pada packingnya, sedangkan jika produk jasa dapat dilakukan dengan penawaran yang menarik bagi konsumen. Lalu Mbak Berli. Menurut saya itu lakukan promosi yang menarik. Promosi merupakan hal yang cukup dominan menjadi alat untuk mengingatkan konsumen. Jika banyak promosi yang dilakukan, tentu konsumen akan semakin mengingatnya untuk melakukan pembelian karena terdapat promo. Strategi lain yang bisa digunakan juga bisa dengan memberikan hadiah kepada konsumen, dengan membuat kejutan-kejutan hadiah yang menarik kepada konsumen untuk mengingatkan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Hadiah akan membuat konsumen ingat akan produk yang sudah dibeli atau sedang ditawarkan tersebut. Ya, yang terakhir pertanyaan dari kelompok 7, silahkan Mbak Debbie. Ya, jadi metode sesuai kemampuan atau affordable method, yaitu metode ini banyak digunakan perusahaan dalam menetapkan anggaran promosi bisnisnya. Namun, metode ini ternyata termasuk kategori yang tidak efektif untuk dilakukan, di mana dengan menggunakan metode ini berarti Anda mengabaikan peran penting promosi sebagai investasi yang memengaruhi peningkatan penjual maupun perkembangan bisnis. Metode ini juga dapat menyebabkan penyusunan anggaran promosi tidak menentu tiap tahunnya, sehingga dapat berakibat pada sulitnya melakukan perencanaan komunikasi jangka panjang. Ya, selanjutnya adalah metode presentasi penjualan atau percentage of sales method. Metode ini memiliki 3 keunggulan, yaitu biaya promosi yang dikeluarkan sesuai dengan pergerakan penjualan, mendorong manajemen untuk memperhatikan hubungan antara biaya promosi, harga jual, dan laba per item atau per unit, serta dapat mendorong stabilitas kompetitif jika kompetitor membelajarkan persentase dari penjualan yang kurang lebih sama. Meski memiliki banyak kelebihan, metode ini memandang penjualan sebagai penentu promosi, bukan sebagai hasil akhir dari promosi. Seharusnya, anggaran promosi ditetapkan berdasarkan peluang pasar. Hal ini tentu dapat menghambat perusahaan untuk mencoba melawan siklus promosi dan dapat mempengaruhi perencanaan jangka panjang. Metode ini juga tidak memiliki dasar logis untuk menentukan persentase, kecuali berdasarkan yang sudah dilakukan di masa lalu maupun yang sudah dilakukan oleh kompetitor lain, dan pada akhirnya tidak dapat mendorong penetapan anggaran sesuai kelayakan setiap produk dan daerah. Yang selanjutnya bisa dengan metode keseimbangan persaingan. Metode ini digunakan dengan cara melihat angka yang digunakan kompetitor dalam melakukan promosi, serta digunakan untuk mencapai keseimbangan pangsa pasar dengan pesaing. Terdapat 2 argumen yang mendukung metode ini. Pertama adalah pengeluaran pesaing menunjukkan pengeluaran rata-rata industri, dan yang kedua yaitu dapat mencegah perang promosi. Namun, 2 argumen ini tidak memiliki dasar yang jelas, di mana tujuan, reputasi, sumber daya, peluang, ataupun kelebihan perusahaan berbeda-beda, sehingga anggaran promosi kompetitor pun tidak bisa menjadi angka dasar penentuan anggaran promosi. Selain itu, hingga saat ini belum terbukti bahwa keseimbangan persaingan dapat mencegah terjadinya perang promosi. Cara menentukan total anggaran iklan pada bisnis yang masih baru dirintis itu ada menggunakan metode tujuan dan tugas. Dengan menggunakan metode ini, berarti harus mendefinisikan tujuan promosi secara detail, menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, serta memperkirakan biaya anggaran promosi. Untuk menggunakan metode ini, Anda harus melalui beberapa langkah seperti menentukan pangsa pasar yang diinginkan, menentukan presentasi dari pasar yang harus dijangkau, menentukan presentase calon yang terpengaruh dan ingin mencoba produk,
menentukan jumlah pengaruh iklan per persen tingkat percobaan, menentukan jumlah poin peringkat bruto yang harus dibeli, menentukan anggaran iklan yang dibutuhkan berdasarkan rata-rata biaya untuk membeli 1 poin peringkat bruto. Itulah 4 metode dasar penentuan budget atau anggaran promosi bisnis yang bisa diterapkan. Namun, dalam teorinya, total anggaran promosi sebaiknya ditetapkan pada saat laba marginal dari pemakaian uang terakhir untuk promosi sama dengan laba marginal dari pemakaian uang terakhir yang tidak digunakan untuk promosi. Lalu pertanyaan selanjutnya itu berapa persen idealnya total anggaran sebuah promosi? Cara yang paling umum digunakan untuk menghitung anggaran promosi adalah dengan menentukan angka persentase dari nilai penjualan. Nilai persentase ini bervariasi tergantung kebutuhannya. Namun, untuk usaha baru atau kecil bisa dianggarkan biaya promosi sebesar 5% dari perkiraan hasil penjualan. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.